Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khaliqi hadhil kainati wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu wa la nasta'inu illa iyyah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil habibil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin minal khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari terus kita tingkatkan kualitas pemahaman dan wawasan kita terhadap agama yang kita yakini. Yang kita berharap dari pengetahuan yang benar, wawasan tentang keislaman kita yang utuh akan mendorong menuju kualitas amal kita. Dan semoga dengan amal kita akan meningkat kualitas iman kita. Karena itulah kita selalu saja berusaha untuk meningkatkan kualitas ilmu kita, kualitas amalan kita, agar iman dan ketakwaan kita meningkat. Karenanya bicara tentang kualitas iman dan ketakwaan akan sangat ditentukan oleh pengetahuan yang benar dan pengamalan yang sesuai. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hikmahnya, Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab, menyampaikan bahwa indikator ataupun ciri dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman adalah yang pertama, orang yang senantiasa berteman dan bersahabat dengan mereka-mereka yang berpegang teguh kepada agamanya. Mereka-mereka yang komitmen untuk terus menjalankan agamanya. Karena penting sekali untuk mendesain apa yang disebut dengan komunitas ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita, agar tetap terjaga kualitas iman kita. Berteman dengan para solehin akan membawa kita kepada kesolehan. Karena itulah kemudian yang pertama sekali, peganglah agama sebagai sebuah tuntunan yang akan terus bisa mengarahkan dan membimbing kita bersama mereka-mereka orang yang komitmen menjalankan agamanya, menciptakan lingkungan untuk tetap bisa berada dalam kebaikan. Dan ciri orang yang baik agamanya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah mereka yang mampu menjaga dua hal dalam dirinya. Yang pertama, apa yang ada di antara dua bibir atau lisan. Dan yang kedua, yang berada di antara dua paha atau kemaluan dan kehormatan. Menjaga agama berarti menjaga lisan dan juga menjaga kehormatan. Karena inilah yang kemudian menjadi ciri yang paling kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Lisannya berdusta, lisannya berucap sesuatu yang bohong dan seterusnya, itu akan sangat mempengaruhi dalam konteks kehidupan. Apalagi yang kemudian terkait dengan masalah kehormatan dirinya. Maka ciri yang pertama adalah bagaimana setiap kita berusaha untuk terus bisa menjaga agama kita dengan menjaga lisan, ucapan, komitmen kita untuk tetap berada dalam kebaikan serta menjaga kehormatan dan kemaluan kita.
Yang kedua, Utsman bin Affan menyampaikan indikator dari mereka adalah orang-orang yang beriman, yaitu apabila ia diberikan satu karunia yang bersifat duniawi, maka ia menganggapnya ini sebagai sebuah ujian. Yang kemudian dari situ ia berusaha untuk berhati-hati, karena sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang urusan keduniaan, maka Rasulullah menyampaikan, perhatikanlah dua hal. Yang pertama, bagaimana kamu cara mendapatkannya, dan yang kedua, bagaimana kamu cara mendistribusikannya, memanfaatkannya. Apakah yang kemudian didapatkan dengan cara-cara yang baik dan kemudian didistribusikan dalam kehalalan. Karena itulah kemudian kita berusaha untuk betul-betul memahami konsep materi dalam kehidupan, bahwa ia adalah ujian yang semestinya menjadi sarana kita untuk bisa lulus ujian. Maka jadikanlah apapun karunia dunia sebagai wasilah kita untuk bisa meningkat derajat ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, indikator orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanamahu. Kalau ia mendapatkan karunia ilmu agama, maka ia menganggapnya ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena apa yang dia dapatkan dari pengetahuan tentang agama yang dia yakini, dia amalkan, bahkan dia sebarkan, inilah yang akan menggaransi keselamatan dia. Maka ilmu agama yang dia dapatkan, dia anggap sebagai anugerah yang besar yang bisa membebaskan pikiran-pikiran dia dari berbagai macam kemusyrikan menuju kepada Allah yang satu, yang kemudian dia menjadi manusia yang terhormat, manusia yang mulia, karena dia berkeyakinan yang hanya disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah bagaimana orang yang beriman itu dikatakan orang yang betul-betul mampu untuk menjaga jasadnya, menjaga isi perutnya dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Berusaha untuk terus bisa memasukkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kehidupan dalam keseharian, baik untuk dirinya, istrinya maupun anak-anaknya. Berusaha bahwa apa yang dimakan, apa yang diminum adalah sesuatu yang halal, karena dia berkeyakinan bahwa semua itu akan menjadi pertanggungjawaban. Karena itulah kemudian kehidupan kita sesungguhnya yang kita lakukan apapun bentuknya, semua itu menjadi sebuah komitmen kita untuk kita pertanggungjawabkan. Maka yang kita dapatkan sesungguhnya adalah harta kita yang terbagi dalam tiga hal. Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita pakai hari ini, dan apa yang kita infak dan sedekahkan hari ini. Itulah yang kemudian menjadi harta kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kelima, yang terakhir adalah ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah dia yang selalu berpikir ketika orang lain telah selamat, maka dirinya merasa belum selamat. Maka yang kemudian dilakukan adalah bagaimana menyiapkan diri agar ia bisa selamat dari berbagai macam kondisi. Ketika berbicara tentang kehidupan dunia, ia selamat dari fitnah dunia, ia selamat dari fitnah berbagai macam kehidupan, yang kemudian akhirnya nanti di akhirat ia selamat dari sentuhan api neraka. Ia selalu berusaha untuk mengevaluasi diri, untuk bisa mengontrol apa yang menjadi kendala dalam kehidupannya.
berusaha untuk bermuhasabah, karena muhasabah itu menjadi cara kita untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Karena itulah dalam ibadah juga dibutuhkan apa yang disebut dengan quality control, berusaha untuk bisa mengontrol amal-amal kita, memprioritaskan yang menjadi penting dalam amal-amal wajib kita, kemudian kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnahnya. Karena itulah kita berusaha untuk betul-betul membawa diri kita, membawa keluarga kita menuju keselamatan, baik keselamatan dunia, terutama keselamatan akhirat. 5 indikator inilah yang disampaikan oleh Utsman bin Affan agar kita betul-betul waspada, agar kita betul-betul bisa mengendalikan diri sehingga kita bisa lolos dari kehidupan dunia, kita dianggap sukses dari kehidupan dunia, yaitu faqad faz. Mereka-mereka yang telah betul-betul bisa memahami arti dari kehidupan yang sesungguhnya, bisa menyikapinya, dan kemudian bisa mengantisipasi segala bentuk jebakan-jebakan, segala bentuk hal-hal yang akan merusak amalia. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbikir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa aqimis shalah.